Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki yang rajin beribadah. Sholatnya lama, bacaan Qurannya panjang, puasa dan ibadah sunnahnya banyak. Para sahabat sampai kagum dan membicarakannya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentangnya. Para sahabat memujinya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di wajahnya ada tanda dari setan. Tak lama kemudian lelaki itu datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dan bertanya, apakah engkau pernah berkata dalam hatimu bahwa tidak ada seorang pun di sini yang lebih baik darimu? Lelaki itu menjawab, ya. Dalam riwayat yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Setelah orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, siapa di antara kalian yang mau membunuhnya? Berdirilah Abu Bakar. Saya, wahai Rasulullah. Jawab Abu Bakar. Ia kemudian pergi untuk mendatanginya. Namun ketika sampai, Abu Bakar melihat lelaki itu sedang sholat. Abu Bakar pun ragu. Bagaimana mungkin aku membunuh orang yang sedang sujud? Ia pun kembali tanpa melaksanakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau membunuhnya? Abu Bakar menjawab, aku melihatnya sedang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata lagi, siapa yang mau membunuhnya? Berdirilah Umar bin Al-Khattab. Saya, wahai Rasulullah. Umar pun pergi. Tapi ketika sampai, Umar pun melihat lelaki itu dalam keadaan sholat. Hatinya pun ragu. Ia pun kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah engkau membunuhnya? Umar menjawab, aku melihatnya sedang sholat, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, siapa yang mau membunuhnya? Berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali pun pergi. Namun kali ini, Ali tidak melihat lelaki itu karena sudah pergi. Dan lelaki itu tak ditemukan lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sesungguhnya ini adalah orang pertama dari golongan yang akan muncul dalam umatku. Seandainya ia dibunuh, tidak akan terjadi perpecahan di antara umatku. Dari orang inilah kelak muncul kelompok yang dikenal sebagai Khawarij. Rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan. Ibadah mereka banyak, tapi hati mereka penuh kesombongan dan mudah mengkafirkan orang lain. Perhatikan baik-baik. Yang bermasalah bukan sholatnya, bukan panjang bacaannya, bukan lama sujudnya. Yang bermasalah adalah ketika hati yang merasa paling suci. Sholat itu bisa terlihat khusyuk di mata manusia, tapi tidak semua sholat naik ke langit. Karena yang Allah angkat bukan hanya gerakan, yang Allah angkat adalah kerendahan hati.